Ceramah di tempat ibadah, bahasnya ijazah Jokowi. Emang boleh? Ahmad Khozinuddin, ada apa nih? Di dalam ceramahnya, dia yang jadi pembicara, malah membahas masalah ijazah Jokowi. Aduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga diturunkan. Makanya kemarin ada sampai hari ini ya, ketika ada gonjang-ganjing ijazah palsu, ini juga bagian dari ibadah. Ijazah palsu ini bagian juga dari masalah keumatan, masalah publik, masalah politik. Bagaimana kita beribadah dalam konteks itu? Oh, ada konteks ibadah yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ada segolongan umat di antara kalian yang menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Teman sekalian, jadi kasus ijazah palsu itu saya mendapat cerita sejak asbabun nuzul Ahmad Shallallahu. Ini kata Ahmad Khozinuddin, masalah ijazah ada hubungannya dengan ibadah. Aduh, masalah ginian malah dibahas di tempat ibadah. Apa tujuan sebenarnya di balik ini Ahmad Khozinuddin berbicara mengenai ijazah palsu di tempat ibadah? Waspada teman-teman. Waspada ada rencana tersembunyi. Waspada ada niat terselubung. Makanya Ahmad Khozinuddin ini berbicara di depan umat mengenai ijazah Pak Jokowi. Jangan sampai ada upaya penggiringan opini untuk mendapatkan simpati dari umat lewat pidato ceramah-ceramah yang seperti ini. Kedua belah pihak tidak bertemu. Anggaplah dalam sebuah ruang tertutup, Joko Widodo perlihatkan ijazahnya, Roy Suryo, Rizwan Syarifar lakukan pengecekan terhadap ijazah tersebut, selesai sudah. Dari kami. Ya. Pertama, tidak pernah ada tawaran itu. Yang kedua, ini domainnya bukan lagi domain Roy Suryo. Maka kenapa Roy Suryo meminta itu tampilkan di hadapan publik? Kenapa? Yang butuh diyakinkan bukan hanya Roy Suryo. Kalau kemudian Mas Ahmad selalu mengatakan tunjukkan ke publik, ya hari ini pertanyaan baliknya pasti akan publik yang mana. Karena itu saya memilih untuk menguncinya. Dua pihak ini saya kunci rapat-rapat dalam sebuah ruangan. Silakan tunjukkan ijazahnya, lakukan pengujian di sana, sudah selesai. Cukup kan? Enggak, karena hari ini klien kami ini punya tanggung jawab publik. Kalau itu sepanjang itu terbuka ya, terbuka disaksikan kamera, publik bisa melihat. Oh, oke, itu yang kami tunggu. Untuk apa? Untuk publik juga tahu bahwa prosesnya transparan. Karena begini saja Mas. Ya. Setelah Rizwan dan Roy Suryo melakukan pengujian di tempat dalam ruang tertutup terhadap ijazah Joko Widodo, kami nggak mau ada fitnah. Justru nanti Roy Suryo dan Rizwan Syarifar para mengumumkan ke publik. Kami nggak mau ada fitnah. Masuk angin lah itu di ruang itu, ngomongnya sesuai keinginan Jokowi, kami nggak mau ada fitnah. Berarti benar dugaan saya. Tapi itu. Walaupun ini sedang menjadi sebuah proses hukum, tapi menarik atensi publik tampaknya merupakan target utama. Bukan untuk hukum itu sendiri. Bukan. Tapi sungguh-sungguh untuk membangun opini publik. Sampaikan itu di ruang persidangan. Ruang publik, kalau ruang persidangan kan kita masuk persidangan. Ruang publik itu nggak jadi masuk. Jadi sulit untuk diterima oleh nalar-saya. Ini kita ingin bicara tentang pengujian saintifik sebagai dasar kerjanya proses hukum. Atau sebetulnya sekali lagi ini lebih pada untuk membangun opini publik. Jadi kalau membangun opini publik, ya ini kenapa kedua belah pihak? Ini lagi-lagi Ahmad Khozinuddin berlindung di balik kata kebutuhan publik, dipertanyakan publik. Bukan hanya Roy Suryo CS, Rismon, Dr. Tifa, dan yang lainnya yang penasaran, yang menyaksikan soal ijazah Pak Jokowi. Katanya tadi, itu bukan hanya mereka, tetapi publik luas katanya. Masalahnya sekarang, publik yang mana? Yang menuding ijazah Jokowi itu palsu. Publik yang mana? Yang meragukan ijazah Jokowi. Toh mereka cuma segelintir orang-orang itu yang meragukan, yang menuding ijazah Jokowi itu palsu. Ini tadi sudah diberikan opsi atau pilihan. Ya udah, kalian bertemulah di satu ruang khusus. Terus kalian meneliti, melihat ijazahnya. Kemudian ketika melihat ini memang asli, ya udah, ini pihak kalian Roy Suryo, Rismon, Ahmad Khozinuddin ini yang menyampaikan ke publik bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu asli,
Nah, di sini dibantah. Ahmad Khozinuddin tidak mau. Berarti memang tujuannya ketahuan. Bukan untuk apakah ijazah Pak Jokowi itu terbukti asli atau palsu. Tetapi ada agenda, tujuan yang lebih besar di balik ini. Di balik kegaduhan yang terjadi ini, teman-teman. Informasi penting. Jadi kan selama ini Saudara Joko Widodo selalu bernarasi akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Nah, dan hari ini saya selaku kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tim mengajukan gugatan secara ikut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena ada sejumlah tergugat, domisili hukumnya itu di Jakarta Selatan. Di antara yang kami gugat adalah Bareskrim Mabes Polri, Reskrim Polda Metro Jaya, kemudian UGM, Wali Amanat UGM, Saudara Joko Widodo, Dian Sandi, Pak Iman Raharjo, ada 11 KPU Pusat, KPU Solo, KPU DKI Jakarta. Jadi tadi sudah sampai pada tahap pembayaran dan tinggal penomoran perkara. Tapi tiba-tiba akun ikut saya mendapat kiriman dari Mahkamah Agung yang berasal dari admin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan kami tidak dapat didaftarkan. Alasannya yang lucu apa? Karena belum melengkapi bukti yang dileges oleh kantor pos. Ini lebih lucu. Agenda pembuktian itu nanti kalau sudah dipanggil, mediasi, pembuktian baru. Nggak pernah kami menggugat ditolak. Itu prosedurnya. Iya. Tapi kami menduga kuat intervensi dari kekuasaan Solo ini bukan hanya meliputi institusi kepolisian, bahkan sudah sampai ke institusi pengadilan. Waduh. Ini gimana teman-teman? Ahmad Khozinuddin, Roy Suryo dan kawan-kawan banyak sekali menggugat, tapi kecewanya mereka ditolak mentah-mentah. Pokoknya semua yang mendukung, yang menyatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu memang asli atau identik. Nah, itu digugat sama mereka. UGM digugat, KPU Pusat, KPU Solo, KPU Jakarta digugat. Siapa lagi tadi? Bareskrimnya digugat. Aduh, Jokowi intervensi polisi dan pengadilan. Aduh, tudingan macam apa lagi nih sama mereka-mereka. Tuding Pak Jokowi melakukan intervensi. Lah. Aduh, kasihan sama orang-orang ini yang makin hari makin panik, makin kepanasan, menjerit karena tidak ada peluang untuk mereka memenangi perkara ini. Toh minim bukti tudingan mereka mengenai ijazah Pak Jokowi yang mereka klaim itu sebagai ijazah palsu. Karena sekarang ada fenomena, tidak hanya di Indonesia. Saya keliling di mana mereka juga cerita. Sekarang banyak orang-orang yang merasa dirinya pinter. Ya mungkin gelarnya banyak, ya sekolahnya mungkin hebat, mengangkat dirinya menjadi orang terpinter. Semua dikomentari. Oh, siapa nih? Iya kan? Semua dikomentari. Siapa nih? Jadi saya sering malam-malam saya buka itu sosmed, saya cek itu podcast itu, saya mau tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Prabowo Subianto. Mereka lebih tahu dari saya. Gitu. Prabowo sedang begini, sedang begitu. Prabowo sudah pecah kongsi sama Jokowi. Prabowo dan saya begitu. Semua dianalisa. Mungkin malam ini dianalisa lagi saya. Kenapa Prabowo kok muji-muji gajah? Ada siapa teman-teman? Ini kira-kira yang disindir sama Presiden Prabowo. Apakah termasuk juga Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, Ahmad Khozinuddin yang selama ini kan kita tahu banyak mengkritiknya, banyak nyinyirnya, banyak meragukannya.
kemudian banyak ngototnya. Apakah termasuk? Lalu siapa lagi yang termasuk di dalam sindiran Presiden Prabowo ini? Yang mengaku-ngaku sok pintar, sok hebat. Ade. Pasti orang-orang ini kalau menonton kepanasan, marah sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo di acara PSI yang lalu ini. Ya mau gimana? Ketahuan sama Presiden Prabowo kelakuan kalian. Rizmon Sianipar, Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, kemudian Kurnia Triroyani, Egi Sujana, Damai Hari Lubis, Benyamin Sinaga, Nudian Susilo, Babe Aldu, termasuk Abraham Samad, juga Rizal Fadila dan yang lain, itu tidak sendiri, Pak. Oke. Kita semua membersamai, karena balik lagi bahwa masalah ijazah palsu ini yang butuh untuk dibongkar seterang-terangnya bukan hanya kepentingan Roy Suryo, Rizmon Sianipar dan yang lainnya, tapi ini sudah kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Aduh, lagi-lagi ya, mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Bilang aja kalau kalian nggak usahlah mengatasnamakan orang banyak. Ahmad Khozinuddin, Rizmon, dan kawan-kawan sedang berjuang untuk kepentingan bangsa dan rakyat semua. Waduh, seolah-olah mereka ini pahlawan. Pahlawan apa, teman-teman? Pahlawan apa yang modelan orang-orang seperti ini? Coba dah komennya. Gimana teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita lihat, kita bahas bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.